Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung, dan seluruh cabang-cabang yang ada di kota Bandung. Tema bulan Januari tahun 2025 adalah terobosan ekonomi. Setelah kita melewati perayaan Natal GBI Pasir Koja pada tanggal 25 Desember 2024, yang bertempat di Gedung BCC Jalan Soekarno-Hatta Bandung, dan memasuki tahun baru 1 Januari 2025, kini perjalanan kehidupan kekristenan kita dalam membangun iman sebagai gereja dan umat Kristen yang menapaki tahun 2025. GBI Pasir Koja mengusung tema di tahun 2025 adalah sejalan dengan visi GBI Pusat, yaitu mendeklarasikan kabar baik, mewujud nyatakan kesaksian hidup. Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2, serta Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Diharapkan melalui tema ini, Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja memberi support kepada visi GBI secara kualitatif, yaitu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, dan visi kuantitatif yang mentargetkan Gereja Bethel Indonesia untuk mencapai 10.000 jemaat di seluruh dunia. Kini GBI telah mencapai sekitar 8.000 jemaat. Sedangkan tema GBI Pasir Koja yang akan kita angkat sepanjang bulan Januari 2025 adalah terobosan ekonomi yang akan dipaparkan dalam khotbah mingguan sepanjang bulan Januari. Yang pertama adalah berkat pelipat gandaan di musim kering. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayat 35 menjadi tema minggu pertama yang melukiskan ketika Ishak meninggalkan Gerar menuju ke Berseba. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkatimu dan memberi kepadamu keturunan yang banyak karena janjiku kepada hambaku Abraham." Pada ayat yang ke-24. Perkataan Tuhan ini memberikan kekuatan kepada Ishak dalam menghadapi Raja Abimelekh yang benci kepadanya. Karena itu, ketika Abimelekh datang kembali mencari Ishak, maka Ishak berkata kepadanya, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Di tengah kekeringan dan kelaparan yang melanda seluruh tanah Filistin, Ishak mendapat kekuatan dari Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu sehingga ia memperoleh hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Adapun tema minggu kedua adalah hikmat adalah sumber kesuksesan. Firman Tuhan hari ini menjawab setiap pertanyaan kita manusia tentang apa dan siapakah sumber jawaban dalam setiap pergumulan atau permasalahan hidup manusia. Ayat ini menekankan bahwa segala hikmat dan pengetahuan yang sejati hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat dan pengetahuan sebagai harta yang tersembunyi. Untuk menemukan harta itu, kita perlu usaha yang sungguh-sungguh, seperti menggali dan mencari dengan sangat tekun. Melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan pelayanan yang konsisten. Tema minggu ketiga adalah membangun hidup yang tulus dan cakap. Mazmur 78 ayat 72, Amsal 22 ayat 29. Daud memelihara mereka dengan tulus ikhlas dan membimbing mereka dengan cakap. Demikianlah dia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya.
dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amsal 28 ayat yang ke-20. Sedangkan tema minggu terakhir di bulan Januari tahun 2025 adalah suka memberi dan berbagi adalah awal dari kelimpahan. Amsal 19 ayat 17, Amsal 22 ayat yang ke-9, serta 2 Korintus 9 ayat 6-11. Allah tidak pernah berhutang karena memang Dia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Namun, nas kita memaparkan bahwa Allah bisa menjadi berhutang bukan karena kita meminjamkan sesuatu kepada Dia, tetapi karena perbuatan kita kepada orang lain. Apakah itu? Pertama, karena kita menaruh belas kasihan kepada setiap orang. Tuhan senang dengan orang-orang yang peduli terhadap sesamanya. Yang kedua, karena kita mau berkorban bagi sesama. Tema-tema mingguan di atas dapat kita bagikan, didiskusikan dalam acara-acara kersel di rumah-rumah kita atau kelompok-kelompok PA dan kesaksian hidup kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita mengawali tahun 2025 ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja 39 yang dikasih Tuhan. Akhirnya kita sudah berada di tahun 2025. Tahun baru, semangat baru juga tentunya. Kiranya Tuhan selalu memimpin setiap kita menjalani tahun ini. Dan di bulan Januari ini, kita akan membahas soal terobosan ekonomi. Tak lupa juga, kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di Ibadah Raya GBI Pasir Koja 39. Bila saudara belum memiliki tempat ibadah menetap, kami mengajak saudara untuk hadir beribadah kembali di tempat ini. Berikut pengumuman 39 News. Mengawali tahun 2025, mengajak seluruh pengerja dan pelayan GBI Pasir Koja 39 untuk wajib hadir di doa pekerja, disertai doa profetik oleh Pendeta Simon Irianto pada hari Sabtu 11 Januari 2024 pukul 17.30 di Pasir Koja 39. Jangan lewatkan acara ini ya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Awal dari membuka tahun baru dengan membawa benih sulung kepada Tuhan, seperti firman Tuhan yang tertulis pada Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Persiapkan dari sekarang dan bawa dalam doa mulai hari ini. Benih sulung dapat diberikan melalui amplop benih sulung yang tersedia di gereja atau melalui transfer ke rekening gereja dengan berita benih sulung. Pemberkatan nikah Franz Felix Jonathan dan Napali Arlen Setiadi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Januari 2025 di Geraha Sakura Jalan Taman Newosa nomor 11. Pasangan akan diberkati oleh Pendeta Simon Irianto. Pemberkatan nikah Yordin Jackson Enobahan dan Fitri Yulianti akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Februari 2025 di Geraha Sakura Jalan Taman Mimosa nomor 11. Pasangan akan diberkati oleh Pendeta A.L. Yance Hans. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini.
Demikian pengumuman untuk minggu ini. Jangan lupa untuk follow sosial media gereja di Instagram, YouTube, dan web gereja di www.gbpasco.com. Di sana ada renungan harian, update seputar kegiatan gereja, dan rangkuman firman mingguan yang bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga diimbau untuk men-save nomor kontak sekretariat yang terdapat pada slide berikut dan dapatkan informasi seputar gereja melalui WhatsApp tersebut. Pada akhirnya, saya Samuel Randy mengucapkan selamat tahun baru 2025. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.